Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fisika Nada Channel, yaitu channel yang membahas pelajaran fisika baik kelas 10, 11 maupun 12. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inti atom yang merupakan mata pelajaran fisika untuk kelas 12 MIPA. Tapi sebelum lanjut ke TKP, ada baiknya bisa di subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua atau bagi viewer semua. Oke, langsung ke TKP. Inti atom. Inti atom adalah bagian dari atom yang berada di pusat atom dan bermuatan positif. Kemudian inti atom ini tersusun atas partikel penyusun inti yang biasanya disebut dengan nama nukleon. Ada yang menyebut juga nuklida, yang terdiri atas proton dan neutron. Jadi nukleon ini terdiri atas proton dan neutron. Kemudian proton itu bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Nah, karena di dalam inti atom ini ada proton dan neutron, maka otomatis seperti yang disampaikan di atas bahwa pada keseluruhannya adalah inti atom bermuatan positif. Ya, kita mulai ke lambang inti atom. Nah, inti atom ini dilambangkan dengan lambang semacam ini. Jadi X, Z, dan A, di mana X ini adalah nama unsur atom. Kemudian Z ini nomor atom ini mewakili jumlah proton yang berada dalam inti. Kemudian A ini adalah nomor massa, di mana nomor massa ini merupakan jumlah nukleon atau jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, berlaku berarti A sama dengan Z plus N, sehingga nanti kalau untuk mencari N tinggal permainan matematik biasa saja ya, N sama dengan A min Z seperti itu. N-nya jumlah neutron. Ya, langsung ke contohnya saja. Misalnya saya mempunyai sebuah inti atom helium dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4. Jadi He ini adalah helium unsurnya. Kemudian Z adalah nomor atom, jumlah protonnya yaitu sesuai dengan ini adalah 2. Kemudian A adalah nomor massanya, jumlah nukleonnya sama dengan jumlah nukleonnya, berarti ada 4 ini. Nah, dengan rumus A sama dengan Z plus N, maka kita bisa mencari jumlah neutronnya. Sehingga neutron sama dengan A min Z, sehingga neutronnya ada 2. Nah, ini jumlah neutron. Sehingga kalau digambarkan dalam inti atom tersebut ada 2 proton dan ada 2 neutron. Ini adalah lambang proton dan lambang neutron. Nah, sehingga jelas bahwa nukleonnya ada 4, ada 2 proton dan 2 neutron gitu ya. Nah, kita lanjut. Energi ikat inti. Jadi energi yang mengikat proton-proton dalam inti agar tetap berada dalam inti. Kita tahu bahwa proton-proton itu memiliki muatan positif. Nah, menurut hukum Coulomb, antar muatan positif itu akan saling tolak-menolak. Tapi pada kenyataannya inti-inti dari atom, inti atom ini tetap berada pada tempatnya. Nah, dengan demikian ada sebuah energi yang mengikat yang disebut dengan energi ikat. Nah, energi ikat dirumuskan sebagai delta M kali C kuadrat. Jadi ini merupakan rumus yang sangat terkenal dari Einstein dengan keterangan bahwa E ini adalah energi ikat inti. Jika kita menggunakan satuan Joule, delta M defek masanya akan menggunakan satuan kilogram. Kemudian C-nya adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam satuan meter per sekon, di mana C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian ada delta M ini yang disebut dengan defek massa. Apa yang dimaksud dengan defek massa? Defek massa adalah selisih antara massa nukleon dan massa inti atom. Kalau dirumuskan, defek massa sama dengan Z. Z itu tadi jumlah protonnya ya, dikalikan massa proton ditambah N kali massa neutron dikurangi dengan massa inti. Ini defek massanya. Nah,
Dalam sistem satuan atomik, rumus energi ikat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, perumusan dengan menggunakan satuan massa atom lebih berbeda dengan tadi, dengan perumusan yang menggunakan satuan joule. Kita menggunakan satuan MeV yang namanya mega elektron volt gitu ya. Nah, jadi E delta M-nya kita masukkan ZMP plus NMN dikurangi massa inti kali 931,5, atau ini yang diketahui nanti berapa, 931 juga boleh, tergantung soalnya nanti, dalam satuan MeV, di mana E ini adalah energi ikat, satuannya MeV tadi. Nah, kesetaraan antara elektron volt dan joule adalah demikian. Jadi 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi kalau 1 mega elektron volt ya berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 10 pangkat 6 joule. Ini kesetaraan antara antara satuan MeV dengan joule. Kemudian MP ini adalah massa proton ya, dalam satuan SMA atau satuan massa atomik. Kemudian massa netron, Mn-nya. Kemudian M inti adalah massa inti, satuannya juga SMA, di mana SMA ini merupakan satuan massa atomik dengan kesetaraan sebagai berikut. 1 SMA itu setara dengan 1,6605 kali 10 pangkat min 27 kg atau 931,494, biasanya 931,5 didekatkan semacam itu ya MeV, sehingga di sini muncul ada 931,5 kayak gitu. Jadi asalnya dari sini. Asalnya dari 1 SMA itu sama dengan 931,494 atau 931,5 MeV per C kuadrat. Ya. Contoh soalnya. Coba sekarang kita lihat. Hitunglah energi ikat inti atom 3Li7 jika massa proton 1,0078 SMA, massa netron 1,0086 SMA, dan massa inti Li sama dengan 7,01822 SMA, di mana 1 SMA-nya menggunakan 931,5 mega elektron volt per C kuadrat. Ya, coba kita kerjakan. Nah, 3Li7 ini memiliki Z atau nomor atom atau jumlah proton 3. Kemudian jumlah nukleonnya ada 7. Dengan demikian jumlah neutronnya ada 7 dikurangi 3 gitu ya. N sama dengan A min Z sama dengan 4. Kalau massa protonnya 1,0078 SMA, kemudian massa neutronnya 1,0086 SMA, dan massa inti dari Li ini adalah 7,01822 SMA, maka untuk mencari energinya mudah saja dengan menggunakan rumus yang sudah ada tadi. Z kalikan massa protonnya ditambah N kali massa neutronnya dikurangi massa inti kali 931,5 MeV. Coba kita hitung. Nah, Z-nya 3, kita masukkan 3 di sini. MP-nya 1,0078 SMA, kita masukkan di sini. Ditambah N-nya, neutronnya ada 4, kita masuk sini. Mn sama dengan 1,0086 masuk sini, dikurangi dengan massa intinya 7,01822 SMA. Nah, dikalikan 931 MeV sehingga ketemu. Ini kalau kita kalikan 3,0234, ini kita kalikan 4,0344 dikurangi 7,01822 kali 931,5 MeV. Maka E-nya akan ketemu 36,869 mega elektron volt. Jadi untuk mengikat proton-proton di dalam inti atom litium dibutuhkan energi ikat sebesar 36,869 mega elektron volt. Nah, itu contoh perhitungan untuk menghitung energi ikat inti. Oke, kita lanjut ke reaksi inti. Jadi reaksi inti adalah reaksi yang terjadi antara inti yang satu dengan inti yang lain sehingga terbentuk inti baru. Secara skematis bisa digambarkan semacam ini. Jadi inti atom A memiliki nomor atom Z1 dan nomor massa A1 bereaksi dengan inti B memiliki nomor atom Z2 dan nomor massa A2. Kemudian menjadi inti atom C yang memiliki nomor atom Z3 dan nomor massa A3 ditambah dengan inti atom D memiliki nomor
atom Z4 dan nomor massa A4. Nah, perhatikan penggunaan lambang huruf besar A, kemudian huruf kecil B, ini ada artinya. A ini biasanya untuk inti-inti yang berat, kemudian B adalah yang menggunakan huruf kecil ini merupakan inti-inti yang ringan atau biasanya berupa partikel-partikel seperti neutron, kemudian proton, dan sebagainya. Demikian juga yang ini ya, C yang inti yang berat, kemudian D ini pakai huruf kecil adalah inti yang ringan. Nah, pada reaksi inti ini berlaku hukum kekekalan energi yang pertama. Kemudian hukum kekekalan nomor atom, maksudnya bahwa nomor atom Z1 ditambah Z2 sebelum reaksi akan sama dengan Z3 ditambah Z4 sudah reaksi. Kemudian yang ketiga hukum kekekalan nomor massa yang atas. A1 ditambah A2 sama dengan A3 ditambah A4. Nah, itu yang disebut dengan reaksi inti. Kemudian ada energi yang dibutuhkan atau dibebaskan atau dihasilkan pada reaksi inti. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah demikian. Jadi reaksi ini kita tulis lagi. A bereaksi dengan B menjadi inti atom C ditambah dengan inti atom D. Nah, energi reaksinya kita hitung sebagai delta M kali 931,5. Ini sudah dalam satuan MeV. Perhatikan angka 93,15 ini tidak harus 93,1,5, tapi bergantung pada soal nanti ya. Nah, diketahuinya berapa, 1 SMA sama dengan berapa mega elektron volt per C kuadrat, itu yang kita gunakan. Nanti ada contohnya. Ya, delta M-nya kita rumuskan sebagai MA ditambah MB, ini di bagian sini, dikurangi MC ditambah MD di bagian sini gitu. Jadi ini dijumlahkan masanya, dikurangi dengan massa ini keseluruhannya dijumlahkan juga. Nah, sehingga kalau rumusnya kita tuliskan secara panjang, maka E sama dengan MA plus MB dikurangi MC plus MD dikali 931,5 mega elektron volt. Ini satuannya mega elektron volt ya. Nah, kemudian jenis reaksi intinya ada yang pertama adalah reaksi yang disebut dengan reaksi fisi atau reaksi pembelahan. Reaksi pembelahan inti. Jadi inti yang berat jika ditumbuk oleh partikel tertentu dapat membelah menjadi beberapa inti yang lebih ringan. Contohnya seperti ini. Jadi uranium 92U235 ini ditembak dengan neutron akan terbelah menjadi inti Ba dan inti Kr dan 3 buah neutron. Nah, kemudian yang kedua reaksi fusi. Reaksi fusi ini disebut reaksi penggabungan inti. Jadi beberapa inti ringan dapat bergabung menjadi inti yang lebih berat. Contohnya 1H2 ditambah 1H2 ini inti-inti yang ringan menjadi inti yang lebih berat yaitu 1H3 ditambah dengan 1 buah proton atau 1H1. Nah, itu jenis reaksi inti. Nah, beberapa partikel penting yang harus kita hafal ada partikel alfa. Nah, jadi partikel-partikel penting ini sebagai penyerta gitu ya, sebagai penyerta atau inti-inti ringan yang biasanya biasa dipakai di dalam reaksi inti atau biasa muncul dalam reaksi inti. Partikel alfa, lambangnya 2 alfa 4, kadang dituliskan alfa saja sehingga kita harus tahu bahwa itu nomor atomnya 2 dan nomor masanya 4. Atau juga 2He4, merupakan inti helium berarti ini ya. Kemudian partikel beta. Partikel beta ini tidak lain adalah elektron, sehingga bisa dituliskan -1 beta 0 atau -1 E0 gitu ya. Kemudian sinar gamma. Sinar gamma ini tidak mempunyai nomor atom maupun nomor massa. Jadi lambangnya 0 gamma 0. Kemudian neutron memiliki nomor massa 1 tapi tidak bermuatan sehingga 0N1. Kemudian proton 1P1 atau 1H1. Kemudian ada lagi isotop dari proton 1H2. Kemudian tritium 1H3. Ya, itu beberapa partikel penting yang alangkah lebih baiknya apabila kita hafal. Ya, contoh soal. Tentukan partikel X pada reaksi inti di bawah ini. Jadi ini ada reaksi inti ini ya. 7N14 tambah 0N1 menjadi 6C14 ditambah X.
Kemudian yang B 4Be9 ditambah X menjadi 6C12 ditambah 1 neutron. Nah, X ini inti atom apa? Kita harus bisa menebak atau bisa menghitung berdasarkan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atomnya. Coba kita kerjakan satu-satu. 7N14 ditambah 0N1 menjadi 6C14 ditambah inti atom X. Nah, misalnya inti atom X ini memiliki nomor atom Z dan nomor massa A. Maka, untuk menghitung nomor atom X-nya, kita gunakan hukum kekekalan nomor atom. 7 ditambah 0 ya, ini A1 tambah A2. 7 tambah 0 sama dengan 6 ditambah ZX. Atau 6 ditambah Z-nya. Z-nya sama dengan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Kemudian untuk menghitung nomor massa X, 4 yang atas berarti ini ya, 14 ditambah 1 sama dengan 14 ditambah A untuk X. Jadi 14 tambah 1 sama dengan 14 AX, ya, maka A-nya akan sama dengan 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Nah, dengan mengetahui bahwa A-nya Z-nya 1 dan A-nya 1, maka kita bisa menuliskan X ini mempunyai nomor atom 1, nomor massa 1 yang merupakan, nah, berdasarkan beberapa partikel penting tadi, maka kita bisa menentukan bahwa ini adalah proton ya, 1P1 atau 1H1 juga boleh. Jadi partikel X adalah proton. Kemudian yang 49Be ditambah X, misalnya X ini memiliki nomor atom Z dan nomor massa A, menjadi 6C12 ditambah 0N1. Nah, berdasarkan hukum kekekalan nomor atom, kita bisa menghitung. Berarti 4 ditambah Z ya. 4 ditambah Z sama dengan 6 tambah 0. Yang bawah ini. Hingga Z-nya sama dengan 2. 6 kurangi 4. Kemudian untuk menghitung nomor massa, yang atas nih, 9 ditambah A. Berarti 9 tambah A sama dengan 12 tambah 1. Sehingga A sama dengan, ini 13 kurangi 9 sama dengan 4. Bisa kita simpulkan bahwa X ini memiliki nomor atom 2 dan nomor massa 4, sehingga ini mengacu pada partikel alfa atau 2, 4. Sehingga partikel X adalah partikel alfa atau inti helium. Nah, itu cara untuk menentukan partikel yang belum diketahui nomor atom dan nomor massanya dengan menggunakan hukum kekekalan nomor atom dan hukum kekekalan nomor massa. Ya, dilanjut pada contoh soal yang lain. Disuruh menghitunglah energi yang dihasilkan pada reaksi inti di bawah ini. Ada 1H1 bereaksi dengan 3Li7 akan menjadi 2He4 tambah 2He4. Nah, ya, ini sama ya, berarti boleh 2 kali 2He4 juga boleh. Apabila massa 1H1-nya 1,007825, massa Li-nya 7,016003 SMA, massa 2He4-nya adalah 4,002602 SMA, dan 1 SMA-nya kita pakai setara dengan 931 mega elektron volt, maka E-nya bisa kita hitung. Ya, sesuai dengan reaksi intinya, ini massa H ditambah massa Li ya, terus dikurangi dengan massa He ditambah dengan massa He kali 931, sesuai dengan yang diketahui di sini adalah 931 MeV. Sehingga E-nya sama dengan ini, kita masukkan saja massa H 1,07825 masuk sini, tambah massa Li 7,016603 masuk sini, kemudian massa He ada 2 ini 4,002602 ditambah dengan 4,002602 kali 931 MeV. Ya, ini perhitungan biasa, ini menghasilkan 8,023828 dikurangi ini, yang ini menghasilkan 8,005204 kali 931. Sehingga kita dapatkan 0,018624 kali 931 mega elektron volt. E-nya sama dengan 17,3 kalau kita kalikan. Yang perlu diperhatikan bahwa di sini tidak boleh dibulatkan ya. Kalau dibulatkan nanti hasilnya beda. Jadi tetap saja sekian, jangan sampai ini 0,0 ini dibulatkan 0 saja Pak, ya nanti hasilnya 0 gitu ya. Jadi nggak boleh dibulatkan. Nah, itu contoh soal yang menghasilkan energi.
Nah, ada juga soal yang membutuhkan energi dalam reaksi intinya. Seperti apa contohnya? Coba kita lihat. Hitunglah energi yang dibutuhkan pada reaksi di bawah ini. Jadi ada reaksi Na714 bereaksi dengan alfa itu 24 ya, akan menjadi oksigen 817 ditambah dengan 1 proton. Nah, masanya masing-masing diketahui, Na 14,003, kemudian alfa 4,00503 SMA, kemudian O 16,999 SMA. Nah, massa protonnya adalah 1,008 SMA, di mana 1 SMA-nya setara dengan 931,5. Nah, ini beda dengan nomor 2 tadi ya. Kalau tadi kan 931 saja. Ini karena yang diketahui 1 SMA sama dengan 931,5 MeV, maka nanti dalam rumus pun harus 931,5. Oke. E sama dengan massa Na ya, ditambah dengan massa alfa dikurangi massa O ditambah dengan massa protonnya kali 931,5 sesuai dengan yang diketahui ini. Ya, langsung dimasukkan saja. Massa Na-nya 14,003 masuk sini. Kemudian massa alfanya 4,003 masuk sini. Dikurangi massa oksigennya ditambah dengan massa protonnya 16,99 SMA tambah 1,008 kali 931,5 MeV. Nah, sehingga kita dapatkan ini hasilnya 18,006, yang ini 18,007 kali 931,5. Kemudian ketemu min 0,001 kali 931,5. Jangan gusar, ada tanda min di sini, nanti ada artinya gitu ya. Jadi ini akan sama dengan min 0,9315 mega elektron volt. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa reaksi pada inti di atas membutuhkan energi. Jadi tadi kalau yang positif adalah menghasilkan energi, yang negatif membutuhkan energi. Nah, itu yang disebut dengan reaksi inti beserta dengan contoh soalnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini tentang inti atom. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika dirasa memang memberikan manfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.